Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Ajahra dari kelas SI 2022-06. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi stok barang sebagai tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web 2 dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dede Irawan. Mohon izin, sebelumnya di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi stok barang ini. Yang pertama, yang pasti kita harus mempunyai file kosong pada project Laravel. Lalu kita membuka aplikasi Visual Studio Code. Untuk saya akan mengatur konfigurasi database atau mengatur koneksi ke database dengan mengedit di file INP. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengatur dengan sesuai kebutuhan. Karena di sini saya menggunakan MySQL, maka pada DB Connection saya mengetikkan MySQL dan nama dari database saya yaitu 666. Lalu selanjutnya setelah kita berhasil membuat atau mengatur koneksi, setelah selesai mengatur koneksi ke database, selanjutnya kita akan membuat migration. Nah, perintah untuk membuat migration adalah php artisan make.2 migration create nama table underscore table. Di sini saya membuat 3 table, yaitu table barang masuk, table data barang, table barang masuk, dan juga table barang keluar. Selanjutnya kita akan buat satu-satu migrationnya. Yang pertama pada tabel data barang. Setelah file migration kita buat, lalu kita akan mengedit isiannya pada create tabel data barang untuk mengisi struktur dari tabel tersebut. Nah, pada tabel data barang di sini saya memasukkan kode barang, nama barang, harga, dan stok, di mana pada kode barang saya memasukkan primary key. Lalu selanjutnya pada barang masuk dan juga barang keluar, di sini saya memasukkan beberapa data yaitu ID, kode barang, tanggal, dan jumlah. Kode barang sebagai tipe data string, tanggal dengan tipe data date, dan jumlah dengan tipe data integer. Lalu di sini saya juga mengatur origin key, di mana kode barang yang terletak pada tabel barang masuk juga tabel barang keluar akan merujuk atau akan terhubung pada kode barang yang berada pada tabel data barang. Lalu karena pada tabel barang masuk dan tabel barang keluar itu struktur datanya sama, maka selanjutnya kita akan menjalankan migrationnya. Di sini kita gunakan perintah php artisan migrate. Nah, setelah berhasil, kita juga bisa mengecek apakah tabel berhasil dibuat dengan mengecek ke database. Bisa menggunakan jika benar sudah terbuat dan berhasil ada tabelnya, lalu kita akan membuat controller. Di sini saya membuat stock controller untuk mengelola atau memproses data barang. Lalu juga saya membuat masuk controller juga keluar controller. Saya menjelaskan satu-satu. Pada stock controller dulu. Pada stock controller di sini saya mengisikan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi untuk menampilkan, ada untuk menyimpan, mengedit, juga untuk menghapus. Nah, pada masuk controller di sini gunanya untuk mengelola atau memproses data dari barang masuk. Nah, di sini juga terdapat beberapa fungsi, yaitu untuk menampilkan, menyimpan, mengedit, dan menghapus. Nah, terlebih pada fungsi menyimpan, di sini saya gunakan beberapa perintah agar ketika jumlah yang kita masukkan pada tabel barang masuk akan otomatis menambah stok yang berada pada tabel data barang.
Maka dari itu, di sini saya menambahkan script seperti pada di layar untuk menambah stok. Lalu pada keluar stok juga di sini saya memberikan fungsi-fungsi untuk menampilkan, menyimpan, mengedit dan menghapus. Namun pada menyimpan di sini saya berikan perintah untuk mengurangi stok, mengurangi jumlah stok yang ada pada tabel data barang. Nah, di sini saya jelaskan sedikit sintaknya, yaitu ketika untuk mengurangi stok di mana pada tabel kode barang yang terbaca pada keluar create, pada halaman keluar create, maka pada database tabel data barang di mana kondisi kode barang tersebut akan merubah pada stok yang ada pada tabel data barang, di mana stok dikurangi jumlah yang kita inputkan pada tabel barang keluar. Lalu ketika berhasil atau operasinya sudah jalan, lalu kita akan menyimpan data ke dalam tabel barang keluar. Nah, kita gunakan perintah insert, yaitu kode barang, tanggal, dan juga jumlah. Ketika perintah ini berhasil dijalankan, maka kita akan pindah ke halaman keluar dengan message sukses. Lalu ketika gagal atau terdapat kesalahan dalam menambah data, maka kita akan tetap berada di halaman keluar create. Setelah itu, setelah membuat controller, kita juga akan menambah root. Nah, pada tambah rute ini kita gunakan agar kita dapat mengakses fungsi-fungsi yang berada pada controller. Nah, di sini kita menambah rute untuk keluar controller, masuk controller, dan juga stok controller. Selanjutnya, setelah kita menambah root, selanjutnya kita akan membuat view. Nah, pada file view ini sebenarnya kita bisa menambah view dengan perintah seperti php artisan make-2 view. Misalkan foldernya saya membuat stok dengan nama program stok, maka kita ketikkan stock.stok, lalu kita enter, kita tinggal tunggu folder dan program selesai dibuat. Lalu setelah dibuat, maka kita akan buka folder view tersebut, lalu akan kita edit isinya untuk menampilkan stock list, stock add, dan stock edit. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada pada folder view, Nah, pada stock list. Nah, stock list di sini gunanya untuk menampilkan data ke dalam tabel pada halaman. Nah, di sini juga saya menambahkan pada aksi terdapat 2 button, yaitu button edit. Ketika button edit diklik, maka data yang ada pada baris tersebut akan diedit atau akan menuju rutenya ke fungsi yang ada pada stock controller pada fungsi edit. Lalu ketika kita menghapus, maka ketika button hapus diklik, maka data pada tabel tersebut akan kita kirimkan kepada stock controller pada fungsi destroy untuk menghapus data pada tabel. Lalu selanjutnya pada stock add untuk menambah data barang, di sini saya gunakan form dengan metode post, di mana aksinya itu pada form ini inputannya kita kirimkan ke stock controller dengan fungsi store. Nah, di sini saya gunakan template admin LTE ya, teman-teman, yang telah saya pelajari sebelumnya pada praktikum. Lalu selanjutnya di sini sebenarnya saya jelaskan sedikit pada template admin LTE-nya, yaitu ketika pada program starter kita ambil, lalu kita buat folder template untuk templating, lalu setelah itu kita mengambil main content-nya. Nah, main content-nya itu kita buat di view begitu. Lalu makanya pada stock list, stock edit, stock add itu sebenarnya main kontennya atau isiannya itu dari templating admin LTE.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan stock edit. Nah, pada stock edit di sini saya juga menggunakan form dengan metode post, di mana aksinya itu kita kirimkan isiannya atau inputannya ke stock controller dengan fungsi update. Pada fungsi update ini kita masukkan kode barang pada variabel item. Jadi kita akan mengupdate data di mana kondisinya itu pada kode barang yang telah terkirimkan. Lalu selanjutnya pada masuk view, pada folder view, di sini sama ada masuk list, masuk edit dan masuk add. Nah, pada masuk list di sini gunanya adalah untuk menampilkan data pada tabel barang masuk. Nah, pada tabel barang masuk, di sini juga saya menambahkan aksi. Pada aksi ini terdapat dua button, yaitu button edit dan button hapus. Button edit gunanya untuk mengedit data dan button hapus gunanya untuk menghapus data dari tabel. Nah, lalu selanjutnya pada tambah barang masuk, di sini saya gunakan form dengan metode post yang akan mengirimkan inputannya kepada masuk controller dengan fungsi store. Lalu pada edit, ketika button edit diklik, maka akan keluar form di program masuk edit ini. Lalu form tersebut dengan metode post sama dan dengan metode post dan action di mana akan terkirim kepada masuk controller pada fungsi update. Lalu selanjutnya pada view folder keluar, yaitu yang akan mengatur barang keluar. Di sini ada keluar list dan keluar add. Nah, pada keluar list di sini adalah gunanya untuk menampilkan data barang keluar pada tabel. Lalu di sini juga saya tambahkan aksi dengan button hapus untuk menghapus data pada tabel. Nah, pada tambah data barang keluar, di sini saya gunakan form dengan metode post, di mana aksinya itu form inputan ini akan terkirim ke keluar controller dengan fungsi store, di mana pada fungsi store yang sebelumnya telah kita isikan perintah, ketika kita inputkan jumlah, maka akan otomatis untuk mengurangi stok. Namun untuk masuk otomatis menambah stok. Kita juga sebelumnya sudah menambahkan logika CRUD pada controller. Selanjutnya di sini saya menambahkan dashboard untuk melengkapi program dan juga seeder sebagai login untuk melengkapi program. Nah, yang pertama saya jelaskan dashboard. Di sini pada dashboard saya membuat indeks. Nah, indeks ini saya ambil pada template admin LTE. Nah, di indeks ini saya isikan beberapa kontainer. Nah, kontainer ini saya masukkan stok dari tabel data barang, di mana variabel stok adalah item, makanya nama barangnya itu sesuai dan jumlahnya itu sesuai dengan yang ada atau yang kita inputkan pada tabel data barang. Di sini sebagai dashboard saya buat. Lalu selanjutnya ini template admin LTE-nya saya ambil pada content wrapper. Lalu selanjutnya setelah membuat dashboard, selanjutnya kita akan membuat seeder. Nah, akan membuat controller pada seeder, yaitu dengan nama out controller. Pada out controller kita ketikkan beberapa fungsi juga untuk login dan logout. Nah, di sini bisa dilihat dengan database user, dengan table user di mana kondisi email dan passwordnya yang akan nanti kita gunakan untuk login. Selanjutnya setelah kita membuat controller untuk
seeder, lalu kita akan menambahkan root pada web.php. Di sini kita tambahkan use controller out controller dengan nama controllernya. Lalu di sini saya menambahkan beberapa root, di mana ada root get login akan menampilkan fungsi show login form, lalu juga ada post login, juga root get logout. Lalu ketika login berhasil, maka kita akan mengakses dashboard, maka kita akan menjalankan fungsi terlebih dahulu, di mana ketika tabel user yang telah kita buat sebelumnya dengan halaman login. Nah, ketika kita berhasil melakukan login, maka kita akan baru kita akan mengakses halaman dashboard. Begitu. Lalu ketika kita mengakses halaman dengan tanda garis miring, maka otomatis kita akan membuka halaman login. Lalu selanjutnya di sini saya juga menambah sebelumnya pada dashboard, kita juga menambah beberapa root di sini untuk dashboard, untuk mengakses dashboard dengan dashboard controller. Saya juga belum menjelaskan dashboard controller. Nah, pada dashboard controller itu saya gunakan untuk mengambil data stok dari tabel data barang, juga mengkirim data ke view dengan dashboard.index pada file dashboard dan program index dengan data stok pada tabel data barang. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke seeder. Pada seeder kita juga akan membuat database. Nah, di sini kita buka folder database. Lalu pada database kita buka folder seeder. Nah, pada folder seeder di sini sudah otomatis ada database seeder. Nah, kita edit pada database seeder ini pada fungsi run. Pada fungsi run ini kita ketikkan pada perintah seperti di layar untuk mengakses user tabel seeder. Lalu selanjutnya kita buat user tabel seeder pada database seeder pada folder seeder ini. Nah, pada user table seeder itu kita isikan untuk menyimpan data ke tabel user, di mana ada nama, email, dan password. Nah, di sini saya ketikkan emailnya yaitu admin@gmail.com dan passwordnya yaitu admin22 untuk nantinya kita akan bisa mengakses ke form login. Selanjutnya, setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat tampilannya pada view. Nah, pada view kita buat folder login dan program login. Pada program login ini di sini terdapat form. Di sini saya membuat form pada login, di mana ketika form ini ketika di-input, maka form ini akan mengirimkan data-data inputan tersebut ke login controller. Setelah data-data tersebut terkirim ke login controller, maka pada controller tersebut akan dieksekusinya. Lalu kita akan memanggil seedernya. Kita panggil dengan perintah php artisan db seed dengan db.2 seed. Akan menjelaskan alur dari program ini yang saya buat. Nah, di sini yang pertama kali muncul yaitu form login, dan ketika kita mengetikkan email dan juga passwordnya, ketika kita berhasil login, maka kita akan muncul ke ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard di sini saya telah memasukkan beberapa kontainer yang berisi dari tabel data barang yang saya tampilkan dari tabel data barang. Selanjutnya, setelah itu di sini saya juga pada menu sidebar di sini terdapat stok barang. Nah, ketika stok barang diklik, maka kita akan menuju ke halaman stok. Nah, pada halaman stok di sini kita dapat melihat tabel dari tabel data barang. Nah, ada pula button aksi yaitu button edit, button hapus, dan juga kita bisa menambahkan data barang.
Begitu pula pada tabel pada barang masuk juga pada barang keluar. Lalu di sini saya menambahkan menu yaitu logout. Ketika menu ini diklik, maka kita akan kembali ke tampilan utama yaitu tampilan login. Pada stok akan mengatur data dari barang-barang tersebut yaitu namanya, harga, dan jumlah stoknya. Pada barang masuk itu akan mengatur data untuk barang masuk dan juga akan otomatis menambah ke stok yang ada pada tabel data barang. Nah, untuk yang keluar, barang keluar itu akan memproses dan mengelola data barang keluar dan otomatis akan pada jumlah otomatis akan mengurangi ke stok. Mungkin cukup sekian presentasi dari aplikasi stok barang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.